Peringatan Orang Kudus tanggal 14 Desember Santo Yohanes dari Salib. Tokoh pembaharu Ordo Karmel, Doctor of Mystical Theology, Doctor of the Church. Santo Yohanes dari Salib atau San Juan de la Cruz adalah seorang mistik Karmelit yang digelar Doctor of Mystical Theology. Ia adalah tokoh pembaharu Ordo Karmel. Tulisan-tulisannya baik kidung doa, puisi-puisi mistik, dan penelitiannya tentang pertumbuhan jiwa dianggap sebagai puncak literatur mistik Spanyol. Yohanes lahir di Fontiveros, sebuah desa kecil dekat Avila, Spanyol, 24 Juni 1542, dalam sebuah keluarga yang sangat bersahaja. Dibaptis dengan nama Juan de Yepes. Masa kanak-kanak ia lalui di berbagai desa di Castilla. Terakhir dia pindah ke Medina del Campo tahun 1551. Selama masa kanak-kanak ia pernah 2 kali diselamatkan dari tenggelam secara ajaib oleh Bunda Maria. Yohanes awalnya masuk sekolah Jesuit, namun kemudian hari ia memutuskan masuk biara Ordo Karmel di Medina. Tahun 1567 Yohanes ditabiskan menjadi seorang imam dari Ordo Karmel. Tahun itu juga ia dipertemukan Tuhan dengan Santa Teresa dari Avila yang mengajaknya ikut serta dalam gerakan pembaharu Ordo Karmel, termasuk pembaharuan kehidupan membiara bagi para biarawan-biarawati Karmel. Mereka berjuang membaharui kembali semangat spiritualitas Ordo Karmel melalui kehidupan membiara yang suci. Dalam doa serta menjalankan puasa dan berpantang dengan sangat ketat. Rupanya Tuhan sudah memilih Yohanes dan Santa Teresa dari Avila untuk membawa semangat baru di antara para religius. Hidup Yohanes penuh dengan pencobaan, meskipun ia berhasil membuka biara-biara baru di mana cara hidup sucinya dijalankan, ia sendiri dikecam. Proses pembaharuan ini ditentang oleh banyak biarawan Karmelit sendiri. Karena itu para pengikut Santo Yohanes dan Santa Teresa membedakan diri mereka dari biara Karmel yang lain dengan menyebut diri mereka Karmelit kaki telanjang, karena memang mereka hidup dalam semangat kemiskinan dengan tidak memakai kasut. Sementara para biarawan yang menentang gerakan pembaharuan, mereka disebut Karmelit berkasut. Dalam diri Santo Yohanes dari Salib kita jumpai seorang mistikus kelas utama yang dipandang oleh semua agama sebagai seorang santo sejati, yaitu dia yang bisa termasuk semua tradisi. Biarpun saya seorang rahib Hindu, saya menghormati Santo Yohanes dari Salib sejajar dengan orang-orang bijak kami yang besar. Demikian kata Swami Siddeswarananda. Selama masa pergolakan antara kaum pembaharu dan dengan anggota ordo yang menentang pembaharuan, Santo Yohanes mengalami berbagai tekanan dari rekan-rekan sesama Karmelit, seperti dipermalukan, diculik, dipenjara, dan lain-lain. Suatu malam Desember 1577, Santo Yohanes dipenjara oleh kaum berkasut di Toledo. Ia ditawan dan dianiaya dengan brutal dan mengalami isolasi berat. Satu waktu ia mengalami pencobaan yang dahsyat pula. Tampaknya Tuhan telah meninggalkan seorang diri dan ia merasa sangat menderita. Namun sungguh luar biasa dalam penganiayaan di penjara itulah Santo Yohanes mendapat karunia ilahi sungguh luar biasa dalam berupa berbagai pengalaman mistik yang membuatnya mampu mengubah kidung-kidung dan puisi mistik, serta memperoleh hikmat pengertian yang luar biasa untuk memahami ajaran Kristus. Pengetahuan kemudian ditulis dalam buku seperti Malam Gelap Jiwa, Mendaki Gunung Karmel, Madah Rohani. Setelah meringkuk 9 bulan dalam penjara, akhirnya Yohanes berhasil melarikan diri secara ajaib dengan bantuan Bunda Maria. Akibat dari proses pembaruan dan pertentangan yang terjadi, Ordo Karmel akhirnya terpecah menjadi 2 bagian. 22 Juni 1580, Paus Gregorius XIII menandatangani sebuah dekret yang disebut Pia Considerazione yang mengatur pemisahan antara Karmelit berkasut dan Karmelit tidak berkasut. Yohanes kemudian menjabat sebagai posisi di Ordo Karmel tak berkasut selama beberapa tahun, sempat menjadi pembimbing di biara Karmel di Avila, di mana Santa Teresa Avila menjadi pemimpin biara. Di biara ini Santo Yohanes dan Santa Teresa sering mengalami fenomena levitasi yang disaksikan oleh banyak anggota biara, terutama saat mereka tenggelam dalam pembicaraan mengenai misteri Tritunggal. Yohanes mempunyai cara yang mengagumkan dalam menghadapi para pendosa. Suatu ketika seorang wanita cantik tetapi pendosa berusaha menggoda dan membuatnya jatuh dalam dosa. Namun niat jahat wanita tersebut luluh saat ia berhadapan muka dengan orang kudus ini. Wanita itu bahkan tidak mampu menatap wajah sang santo yang begitu lembut dan penuh pancaran cahaya ilahi. Wanita itu malah bertobat dan memohon bimbingannya.
Yohanes selalu mohon kepada Tuhan untuk mengizinkannya menderita setiap hari demi cinta kasihnya kepada Yesus, dan Yesus membalas kasihnya itu dengan menampakkan diri kepada Santo Yohanes dengan cara yang amat istimewa. Orang kudus ini tutup usia tahun 1591 di Ubeda, Spanyol. Pemakamannya di gereja di hari begitu banyak umat beriman yang ingin menyentuh jasadnya. Ia dimakamkan di ruangan bawah tanah gereja. Keesokan harinya terjadi suatu keajaiban di mana para saudaranya melihat sinar terang di ruang tersebut selama beberapa menit. 9 bulan kemudian jenazahnya yang masih tetap utuh dipindahkan untuk dimakamkan di kota Segovia, Spanyol. Dikisahkan makam Santo Yohanes berada beberapa kali dibuka untuk pemugaran tahun 1856, 1909, 1926, di mana makamnya dipugarkan secara istimewa. Yohanes dibuka terakhir kali dalam rangka kunjungan provinsial Jenderal Ordo Karmel. Waktu itu tubuh Santo Yohanes masih tetap utuh. Sampai hari ini Santo Yohanes dari Salib masih merupakan salah satu mistikus terbesar dalam gereja Roma. Karya-karyanya sangat menggugah hati siapa saja yang merindukan Tuhan. Tulisan-tulisannya dibaca oleh banyak praktisi spiritual, bukan saja dari kalangan Kristiani, juga dari agama dan tradisi. Seorang mistik Hindu dari India bernama Swami Siddheswarananda berkata bahwa tentang orang suci ini, dalam diri Santo Yohanes dari Salib kita jumpai seseorang mistikus kelas utama yang dipandang oleh semua agama sebagai seorang santo sejati, yaitu dia yang bisa termasuk semua tradisi. Dan biarpun saya seorang rahib Hindu, saya menghormati Santo Yohanes dari Salib sejajar dengan orang-orang bijak kami yang besar. Santo Yohanes dikanonisasi tahun 1726 dan tahun 1926 dinyatakan sebagai doktor gereja, Doctor of Mystical Theology oleh Paus Pius ke-11. Santo Yohanes dari Salib, doakanlah kami.